Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa likulin ashabi kullin ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi laimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wal ulama ila milin wa syahidina wal awliya'i ana makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina nah khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil irbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dalan, Syekh Mahrus Ali wa jami' usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami' asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa 'alamnaha nah khususan ila mu'allifi manzumah aqidatul awam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa jami' syurrahi hadhil manzumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17 sampai 20 Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta kenikmatan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, pada pagi hari ini lewat channel YouTube saya ini kita bisa meneruskan pelajaran Aqidatul Awam. Kita bisa meneruskan mempelajari manzumah atau nazam Aqidatul Awam karya beliau Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat yang wajib bagi para utusan atau rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: pinten kathahipun sifat wenang kagunganipun Gusti Allah? Ditanyakan, berapa sifat yang wenang atau yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, inggih punika wonten setunggal, yaitu ada satu. Rupinipun fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tegesipun Gusti Allah punika wenang andamen saben-saben perkawis ingkang kongang wujudipun utawi nilar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu wenang untuk membuat atau mewujudkan setiap perkara yang mungkin wujudnya ataupun mentiadakannya. Syahidipun nggih punika wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Wajaizun lan iku kang wenang, wajaizun lan iku kang wenang, wajaizun lan iku kang wenang bi fadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah, bi fadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah, wa adlihi lan kelawan sifat adile Gusti Allah, wa adlihi lan kelawan sifat adile Gusti Allah, lan kelawan sifat adile Gusti Allah, tarkun utawi ninggal, tarkun utawi ninggal, tarkun utawi ninggal likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang kongang, likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang kongang, maring saben-saben perkara kang kongang, kafilihi khalimadani kulli mumkin, kafilihi khalimadani kulli mumkin, kafilihi khalimadani kulli mumkin. Dengan fadl atau kanugrahan
dan dengan sifat adilnya Gusti Allah, Allah wenang untuk meninggalkan, artinya tidak menjadikan setiap perkara-perkara yang mungkin, tidak mewujudkan terhadap setiap perkara-perkara yang mungkin, kafilihi sebagaimana wenangnya Allah mewujudkannya. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam, di dalam memahami nazam yang ke-10 dari Aqidatul Awam ini, beliau mengatakan ayajibu ala kulli mukallafin ayatakida anallaha ta'ala yajuzu ayakhluqu al khaira wa syarra. Artinya, bagi setiap orang mukallaf, orang yang beragama Islam, sudah baligh dan berakal, itu berkewajiban untuk meyakini, untuk mengiktikati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu boleh membuat sesuatu yang baik, al-khair, dan juga boleh menciptakan atau mewujudkan atau membuat sesuatu yang asyar, yang tidak baik. Wa yajuzu ayakhluqa al-islama fi zaidin wal kufra fi amrin wal ilma fi akhadima wal jahla fil akhar. Allah Subhanahu wa taala juga berhak untuk menciptakan Islam pada diri seseorang dan menjadikan kafir terhadap orang yang lain. Allah juga berhak atau Allah juga wenang untuk menciptakan ilmu pada diri seseorang, menjadikan seseorang dari sebagian makhluknya itu menjadi orang yang alim dan menjadikan yang lainnya menjadi orang yang bodoh. Tidak ada kewajiban untuk melakukan salah satunya bagi Allah. Menurut madhab kita, madhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak wajib melakukan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang terbaik atau yang paling baik, atau istilah bahasanya solah dan aslah kepada makhluknya. Wa isabatuhu ta'ala lil muti'i fadlun minhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ini memberi pahala kepada orang yang taat, itu bukan karena ketaatan yang ia lakukan, tetapi semata-mata murni karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Wa iqabuhu lil asli atlun minhu. Sementara apabila Allah Subhanahu wa taala ini menyiksa terhadap orang yang melakukan maksiat, yaitu bukan karena kemaksiatannya, akan tetapi karena murni sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut bihasabil akli, sesuai dengan akal di dalam tauhid, ini ketaatan tidak mewajibkan bagi Allah untuk memberi pahala kepada orang yang melakukannya. Begitu juga kemaksiatan ini tidak mewajibkan bagi Allah untuk memberi siksa kepada orang yang melakukannya. Itu bihasabil akli. Lain halnya dengan sesuai syariat. Kalau sesuai syariat ya tentunya janjinya Allah itu tidak akan diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau menurut pandangan tauhid yang tentunya bihasabil akli, sesuai dengan akal, itu bahwasanya ketaatan itu tidak mewajibkan bagi Allah untuk memberi pahala kepada orang yang melakukannya. Begitu pula kemaksiatan itu tidak mewajibkan kepada Allah untuk menyiksa terhadap orang yang melakukannya. Sebab kalau ketaatan ini mewajibkan Allah untuk memberi pahala kepada orang yang melakukannya, ataupun kemaksiatan ini juga mewajibkan kepada Allah untuk memberi siksa kepada orang yang melakukannya, ini berarti Allah ada yang memaksa. Secara akal tidak dibenarkan seperti itu. Wa innama hadhihi ta'atu wal ma'asi alamatun ala anna Allah taala yusibu wa yu'aqibu man itasafa bihima. Namun adanya ketaatan dan adanya kemaksiatan atau perbuatan taat dan perbuatan maksiat ini hanyalah sebagai tanda bahwa Allah akan memberi pahala dan memberi siksa kepada orang yang bersifatan dengan keduanya. Nah, barang siapa yang dikehendaki oleh Gusti Allah
akan diberi pahala, maka Allah akan memberinya taufik untuk melakukan ketaatan. Wa man arada syaqawatahu khalaqa fihi al-maksiyat. Dan tatkala Allah ini menghendaki akan mencelakakan atau menyiksa terhadap salah satu makhluknya kepada manusia misalnya, maka Allah akan menjadikan maksiat pada dirinya. Jadi ketaatan dan kemaksiatan ini adalah merupakan tanda bagi orang yang akan mendapatkan pahala ataupun mendapatkan siksa. Kesimpulannya, fajamiul umuri min af'alil khairi wa syarri bi khalqillahi ta'ala, bahwa kesimpulannya semua perbuatan, entah itu perbuatan yang baik atau yang buruk yang dilakukan oleh makhluknya, makhluk Allah, oleh manusia misalnya, ini yang menciptakan adalah Gusti Allah. Sebagaimana dawuh Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kalian semuanya dan apa-apa yang kalian lakukan. Jadi kalau menurut mazhab kita, saya ulangi, semua af'al, baik itu baik ataupun buruk, itu yang menciptakan adalah Gusti Allah. Manusia adalah sebagai pelakunya saja. Kita lanjutkan. Soal, pinten kathahipun sifat wajib kagunganipun para rasul utawi utusan? Ditanyakan, berapa sifat yang wajib bagi para rasul atau para utusan? Dijawab, wonten sekawan, yaitu ada 4. Nomor setunggal sifat fatonah, tegesipun limpat. Nomor 1, sifat fatonah, artinya para rasul ini dibekali dengan kecerdasan. Nomor 2, sifat sidik, tegesipun teman, artinya para rasul ini dibekali oleh Gusti Allah dengan sifat sidik atau jujur. Nomor 3, tablek, tegesipun datang perkawis ingkang dipun perintah datangaken dumateng makhluk. Yang ketiga adalah tablek atau menyampaikan apa-apa yang para rasul ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada makhluk. Yang keempat, sifat amanah, tegesipun dipun pitados. Yang keempat, para rasul ini dibekali oleh Allah dengan sifat amanah atau bisa dipercaya. Dene syahidipun nggih punika arsala anbiya dzawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala anbiya dzawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala wis ngutus sapa Gusti Allah. Arsala wis ngutus sapa Gusti Allah ngutus anbiya ing pira-pira nabi. Anbiya ing pira-pira nabi. Anbiya ing pira-pira nabi. Dawi fatonatin, pira-pira kang anduweni sifat limpat. Dawi fatonatin, pira-pira kang anduweni sifat limpat. Pira-pira kang anduweni sifat limpat. Bisudki sartane teman. Bisudki sartane teman. Bisudki sartane teman. Watablighi lan tablek. Watablighi lan tablek. Wal amanati lan amanah. Wal amanati lan amanah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Mansyarah atau menjelaskan nazam yang ke-11 ini, beliau mengatakan ayajibu ala kulli mukallafin ayyataqida annallaha arsala ilal mukallafina anbiya'a mursalina mausufina bi sifati arba'atin wajibatin fi haqqihim alaihi salatu wassalam. Artinya diwajibkan bagi semua orang mukallaf, orang yang beragama Islam, sudah balik dan berakal, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi yang menjadi rasul, diutus kepada semua orang mukallaf, di mana para nabi yang menjadi rasul tersebut itu dibekali dengan 4 sifat yang wajib bagi beliau-beliau, bagi mereka. Yang pertama adalah sifat fatonah. Apa itu fatonah? Wa ma'na fatonati az-zuka'u.
Fatonah itu artinya punya kecerdasan. Bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi wa muhajajatihim wa ibtali da'awihim. Dengan sifat fatonah ini para rasul mampu untuk membatalkan atau menyangkal terhadap umatnya Rasul yang ingkar atau tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Dengan sifat amanah ini Rasul mampu untuk membatalkan sangkaan-sangkaan dari sebagian umatnya yang tidak percaya. Para umat-umat yang ingkar, para Rasul ini mampu untuk membatalkannya dengan cara memberi alasan-alasan, memberi hujah-hujah yang tepat. Itu adalah sifat dzuka, kecerdasan, mampu memberi argumen yang bisa membatalkan dakwaan atau dakwaan dari umat-umatnya yang tidak percaya ataupun ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul. Bisa memberi hujah. Kemudian yang kedua, sifat sidik. Wa manasudki mutabaku khobarihim lil waqi'i. Sidik ini artinya apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dikabarkan oleh Rasul itu sesuai dengan kenyataan. Baik sidik fi da'war risalah di dalam pengakuan menjadi utusan ataupun juga sidik fil ahkam di dalam menyampaikan hukum-hukum tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang disampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, harus jujur. Kemudian yang ketiga, tabligh. Wa mana tablighi isalu ma umiru bi isali lil khalqi. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan terhadap makhluknya atau terhadap umatnya apa-apa yang Rasul ini diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada para Rasul, dan Rasul ini diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, ini Rasul wajib untuk menyampaikan. Itu arti dari tabligh. Kemudian yang keempat adalah sifat amanah. Amanah itu artinya ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin. Bahwa baik zahir maupun batinnya Rasul itu terjaga dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang dimakruhkan. Kita lanjutkan. Soal, pinten kathahipun sifat jaiz kagunganipun para rasul? Ditanyakan berapa sifat yang jaiz bagi para rasul? Jawab wonten setunggal, yaitu ada satu. Rupinipun inggih punika al-a'radu al-basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratihim al-aliyah, yaitu al-a'rad al-basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratihim al-aliyah. Tegesipun para rasul punika wenang persifatan pinten-pinten sifat bangsa manungsa ingkang boten ngirangi dhateng derajatipun ingkang luhur, kados gerah ingkang ringan, dahar, ngunjuk, lan sare. Nanging sarenipun rasul punika namung netranipun mawon, boten sarana manahipun saha sifat lintu-lintunipun. Dina syahidipun inggih punika wajaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Wajaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Wajaizun lan iku perkara kang wenang. Wajaizun lan iku perkara kang wenang. Lan iku perkara kang wenang fi haqqihim indal makhae para rasul. Fi haqqihim indal makhae para rasul. Fi haqqihim indal makhae para rasul. Min aradin utawi sifat kang anyar teka. Min aradin utawi sifat kang anyar teka.
utawi sifat kang anyar teka bihairin aksin kelawan tanpa ngurangi derajat luhure Rasul. Bihairin aksin kelawan tanpa ngurangi derajat luhure Rasul. Bihairin aksin kelawan tanpa ngurangi derajat luhure Rasul. Contohnya kakhafifil maradi, kaya entenge gerah. Kakhafifil maradi, kaya entenge gerah. Kakhafifil maradi, kaya entenge gerah. Di dalam nazam yang ke-12 ini, beliau Kiai Nazim menjelaskan bahwa bagi Rasul itu wenang mengalami sifat-sifat yang baru datang yang umumnya terjadi pada manusia atau dialami oleh para manusia, sebagaimana sakit yang ringan, dengan catatan sifat-sifat yang umumnya biasa dialami manusia tersebut itu yang dialami oleh Rasul ini tidak sampai mengurangi derajatnya Rasul yang tinggi. Contohnya sebagaimana sakit yang ringan. Artinya ayajibu ala kulli mukallafin ayat 3 ayat taqidah anal jaiza fi haqqi rusuli wal anbiya'i alaihi salatu wasalam wuqu'ul aradi al basyariyah allati la tu'ati ila naqsin fi maratihim al aliyah. Bagi kita orang mukallaf ini berkewajiban untuk meyakini bahwa sifat yang jaiz bagi para rasul dan para nabi fi haqqi rusuli wal anbiya' itu adalah para rasul ini bisa mengalami apa-apa yang umumnya dialami oleh manusia, namun dengan catatan bahwa hal tersebut ini tidak sampai mengurangi derajatnya Rasul yang tinggi. Contohnya apa? Sebagaimana sakit yang ringan, sakit yang tidak sampai mengurangi derajatnya Rasul yang tinggi, dan juga sebagaimana akli wasyurbi, makan dan minum, sebagaimana jual beli, bepergian, perang, masuk pasar, dan yang lainnya yang biasanya ini memang dilakukan oleh manusia, termasuk juga tidur. Namun tidurnya Rasul ini hanya netor atau mata beliau saja, hatinya tidak tidur. Teman-teman mas santri ulah dimanapun Anda berada yang saya hormati, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya pembahasan tentang sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, maupun sifat yang jaiz bagi Rasul itu tidak sebatas seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tentunya masih banyak pembahasan-pembahasan yang perlu untuk kita bahas, yang perlu untuk kita pelajari, yang perlu untuk kita dalami. Oleh karena itu, monggo kita terus belajar dan belajar dari kitab seatasnya, kitab yang lebih tebal dari apa yang kita pelajari ini tentunya, supaya kita bisa mengetahui dan meyakini terhadap sifat-sifat yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, maupun sifat-sifat yang jaiz dan sifat-sifat yang lain, ini sesuai dengan i'tiqad, keyakinan, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pun ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.